Kaisar Perang, Bab 151-160. Bab 151. Keanehan, Novel Tun. Pertempuran sengit terus-menerus berlangsung dan sudah memakan korban jiwa. Kultivator tingkat langit yang di garis depan melakukan tugasnya dengan baik dan secara bergiliran bertarung. Zengku sesekali membantu penyerangan dan membantu mengalahkan bis tingkat penciptaan bersama dengan yang lainnya. Qin Yue, Ye Lin dan Tang Yu juga tidak kalah hebat dan terus-menerus bertarung tanpa henti. Ye Lin saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya dan perlahan dia mengatasi ketakutan di dalam hatinya akan kematian. Tang Yu tidak memiliki stamina yang lebih, sesekali dia mundur dan beristirahat dengan baik. Satu lengannya masih patah karena perselisihan dengan Xiao Yuan, namun dia tidak akan berani untuk membalasnya karena perbedaan kekuatan mereka yang jauh. Bahkan jika dia bisa, Tang Yu tidak akan menggunakan cara yang licik, dia kalah karena kelemahannya dan suatu saat dia akan menang dengan adil mengembalikan nama baiknya. Song Si melihat ke arah Xietan dan berkata, "Ayo lakukan." "Hahaha, kita hanya perlu menembaknya ke depan dan semuanya akan baik-baik saja bukan?" Xietan berkata dengan santai. Mereka berdua melompat ke langit dan masing-masing dari mereka memegang belati. Aura mereka meledak dengan gila dan mereka mengayunkannya bersama. Api dan angin saling menyatu menciptakan pusaran api besar yang berniat melahap segala sesuatu yang ada di bawah mereka. Puluhan bis mati di bawah teknik gabungan dari Song Si dan Xietan, namun salah seekor bis melompat ke atas langit dan mengayunkan kedua cakarnya. Song Si dan Xietan menahan cakar bis itu dengan belati mereka, tubuh mereka terlempar ke bawah dan menabrak tanah dengan keras. Artifak belati mereka hancur di bawah cakar keras dari bis itu dan kemarahan jelas terlihat di wajah mereka. Zengku yang melihat hal ini segera membantu mereka, dia memusatkan ki miliknya ke dalam tinjunya dan meninju ke arah bis itu. Tinju yang terbentuk dari ki menabrak langsung bis tingkat penciptaan, darah mulai berjatuhan dari atas langit dan bis itu terpental sangat jauh ke belakang. "Jangan lengah. Untuk sekarang kita memang unggul, namun bis ini cukup kuat dan jebakan yang kita buat sangat terbatas. Jika kalian mati di sini maka kemungkinan menang kita akan menjadi lebih sempit." Zengku memberikan peringatannya. "Terima kasih sudah membantu. Kami terlalu bersemangat karena sudah lama tidak melakukan ini," kata Xietan dengan santai. Zengku melihat ke arah Xiao Yuan yang sedang duduk tenang di atas benteng. "Kalian memiliki mata yang bagus untuk mengikuti Tuan Muda Xiao Yuan. Jika kita bisa melewati bencana ini dan kembali hidup-hidup, mungkin Tuan Muda akan meraih pencapaian seperti Tuan Xiao Sheng dan menjadi tingkat origin termuda." Song Si dan Xietan mengangguk setuju dengan perkataan Zengku, bahkan mereka berpikir kalau bakat Xiao Yuan akan jauh melebihi pendahulunya dan akan meraih puncak. Asterisk Droar, asterisk. Raungan bis terdengar sangat keras dan tiba-tiba terjadi suatu keanehan. Tanah mulai bergetar dan akar tanaman yang panjang mulai muncul dari dalam hutan. Sekumpulan bis ini mencoba untuk melarikan diri dan menerobos dinding api dengan paksa. Zengku menyuruh semua orang untuk mundur dan melihat perkembangan yang terjadi kali ini. Mereka merasakan aura yang mengerikan dari akar ini dan sepertinya hal ini akan segera mencapai puncak. Semua bis yang terjerat oleh akar itu mulai mengering dan hanya meninggalkan tulang. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan sepenuhnya memahami wawasan dari teknik Kaisar Perang. Bing yang selalu berada di sampingnya sedikit terkejut dengan hal ini. "Berhati-hatilah nak, aku sarankan untuk segera lari dari tempat ini. Aura yang tidak menggangguku sebelumnya berasal dari makhluk ini. Bahkan jika kau berada di tingkat penciptaan lapisan ketiga masihlah hal yang mustahil untuk mengalahkannya," kata Bing dengan cemas. "Sebenar apa makhluk ini dan apakah ini sekuat dirimu di masa lalu?" tanya Xiao Yuan dengan dingin. "Jangan bercanda, jika dia melihatku maka dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya. Makhluk ini disebut roh kayu penjaga hutan, namun karena dia diberikan darah dan daging bis sebagai nutrisinya maka auranya terlihat sama sekali tidak menyenangkan," kata Bing dengan sungguh-sungguh. "Aku mengerti, jika kau tidak takut mengapa aku harus takut. Sejak awal aku sudah memutuskan untuk bertarung, jika aku pergi tanpa melakukan pertarungan maka ini hanya mempermalukan diriku sendiri," kata Xiao Yuan dengan tegas. Bing melihat ke arah Xiao Yuan dengan serius dan berkata, "Apakah kau mendapatkan sesuatu dari pencerahanmu?" "Ya, lebih tepatnya aku mendapatkan pemahaman yang jauh lebih sempurna dari teknik Kaisar Perang yang sebenarnya. Aku merasa bahwa sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk melakukannya," kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. "Kalau begitu kita akan bertarung bersama." Bing berniat untuk membantu Xiao Yuan dalam memberikan beberapa saran. Bab 152. Tetap tinggal. Akar tanaman yang berada di dalam hutan perlahan menyatu dan roh kayu menunjukkan bentuknya yang sangat besar. Tingginya mungkin mencapai 100 meter dan auranya terlihat sangat menakutkan. Asterisk roar, asterisk. Roh kayu itu berteriak dengan keras dan menciptakan gelombang kejut yang kuat. Pohon-pohon di sekitarnya mulai diterbangkan dan roh kayu itu melihat ke arah kota. Saat ini semua orang dilanda kepanikan dan buru-buru masuk ke dalam kota. Qin Yue mendekati Xiao Yuan dan berkata, "Ini sudah di luar kemampuan kita. Kita harus segera membantu yang lainnya untuk segera pergi."
Seekor bis tingkat penciptaan tiba-tiba menyerang dari belakang Qin Yue. Xiao Yuan menarik Qin Yue ke arahnya dan menjentikkan jarinya. Api emas memadat menjadi sebuah pedang dan menusuk langsung ke arah kepala bis. Lubang kecil di kepalanya terlihat sangat jelas dan darah menyembur keluar. Bis itu jatuh di tanah dan mati. Qin Yue memegang dada Xiao Yuan dan sedikit terkejut dengan hal yang tiba-tiba ini. Jangan turunkan kewaspadaanmu. Masih banyak dari mereka yang hidup dan sepertinya sekumpulan bis ini hanya mencoba lari dari roh kayu itu sejak awal. Pergilah terlebih dahulu bersama dengan yang lain, aku akan menahannya dan setelah itu menyusul kalian. Kata Xiao Yuan dengan santai. Kau hanya lapisan pertama dari tingkat penciptaan bentuk, seberapa lama kau bisa menahannya? Jangan keras kepala dan ikutlah pergi bersamaku. Bentak Qin Yue dengan marah. Aku tidak bisa membiarkannya lebih banyak menyerap bis lagi, hanya masalah waktu sampai monster ini berkembang ke tingkat origin. Jika aku membiarkannya begitu saja maka benua Xian akan mengalami kekacauan yang besar, setidaknya aku akan menahannya sampai kakek tiba di sini. Xiao Yuan terlihat sangat bersungguh-sungguh. Kalau begitu aku akan tetap di sini dan bertarung bersama denganmu, kata Qin Yue dengan tegas. Tentu, kebetulan aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu, kata Xiao Yuan yang terlihat bersemangat. Sudah diputuskan, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Tanya Qin Yue dengan penasaran. Kau hanya perlu tidur. Xiao Yuan bergerak sangat cepat di belakang Qin Yue dan memukul lehernya dengan sedikit kekuatan. Qin Yue jatuh pingsan dan Xiao Yuan menangkapnya. Dia sudah sangat bersyukur bahwa Qin Yue peduli dengan dirinya. Terlebih dia tidak akan meresikokan nyawa Qin Yue untuk bertarung bersamanya. Pasukan bayangan berkumpul di dekat Xiao Yuan dan berkata, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Monster ini terlalu kuat dan mustahil untuk menang. Kami akan mematuhi perintah Tuan apapun keputusan yang akan diambil oleh Tuan. Xiao Yuan memberikan Qin Yue kepada Song Si dan berkata, jaga dia baik-baik karena wanita ini sangat berarti bagiku. Mulai sekarang dengarkan perintahku dan jangan ada yang membantah. Pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Aku akan menahan roh kayu sendirian dan kalian hanya perlu kembali memberikan kabar pada keluarga Xiao tentang masalah ini. Jika kalian membantah maka kalian bukanlah seorang kultivator namun pecundang yang bahkan tidak bisa mematuhi perintah tuannya. Tapi, diam, bentak Song Si dengan keras, jangan mempermalukan Tuan Muda lebih jauh. Tuan Muda bukanlah orang lemah yang akan mati dengan mudah. Lakukan seperti apa yang Tuan Muda katakan dan jangan banyak berkomentar. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya aku tidak salah menerima kalian. Xiao Yuan melihat ke arah kumpulan bis yang berlari ke arah kota dan segera dia melompat ke bawah. Xiao Yuan menginjak tanah dengan keras dan aura di sekitarnya masuk ke dalam tubuhnya. Pedang Dewa Petir di tangannya dialiri oleh petir emas yang kuat. Xiao Yuan mengayunkannya ke depan dan ki pedang yang disertai petir emas membentuk bulan sabit melesat ke arah gerombolan bis. Kekuatan ki pedang yang dikeluarkan Xiao Yuan sangat ganas dan memotong semua bis menjadi dua bagian. Genangan darah mulai terbentuk dan api emas muncul di dahinya, sayap emas muncul di punggung dan segera Xiao Yuan maju ke arah gerombolan bis. Di bawah kekuatan sayap api emas bahkan bis tingkat penciptaan tidak ada yang mampu menahannya dan Xiao Yuan terus bergerak maju tanpa ada yang mampu menghentikannya. Pasukan bayangan yang melihat hal ini hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, kekuatan semacam ini tidak seharusnya dimiliki oleh kultivator tingkat penciptaan lapisan pertama. Xiao Yuan memotong bis tingkat langit dan penciptaan seperti memotong rumput liar, sebelumnya mereka tahu bahwa Xiao Yuan sangat kuat dan bahkan memiliki keberanian untuk bertarung dengan ayahnya. Namun kekuatan yang ditunjukkannya kali ini bahkan patriark keluarga Xiao dan tetua agung bukanlah lawan untuknya. Satu-satunya orang yang mampu menjadi lawan Xiao Yuan mungkin hanyalah mereka yang berada di tingkat origin dan sulit membayangkan bagaimana Xiao Yuan bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Ye Lin dan Tang Yu yang melihat hal ini hanya bisa menahan kecemburuan, mereka berasal dari satu generasi dan umur mereka lebih tua 2 tahun dari Xiao Yuan. Namun surga terlalu memihak dan bagaimana bisa ada bakat yang sangat mengerikan seperti ini. Semua ini terlalu tidak masuk akal dan mereka hanya bisa menahan kepahitan bahwa Xiao Yuan sudah jauh di depan mereka. Song Si melihat semua orang dan berteriak, tunggu apa lagi? Cepat pergi dari tempat ini dan jangan jadi beban bagi Tuan Muda. Segera mereka semua mengangguk dan terbang dengan cepat, walaupun pertarungan ini sangat menarik namun mereka tidak bisa tetap tinggal dan membebani Xiao Yuan. Bab 153. Hukum Kaisar Perang. Xiao Yuan terus maju dan membunuh semua bis yang berlari ke arahnya. Bing yang mengamati hal ini sejak awal merasa sedikit mengerti apa yang dimaksudkan. Para kaisar memiliki hukum mereka masing-masing. Mungkin semua itu hanyalah sebatas julukan, namun julukan itu adalah kunci dari dasar kekuatan spesial mereka. Contohnya adalah Kaisar Bintang yang sebelumnya melawan Bing dan menyegelnya, dia dapat memanipulasi energi dari bintang dan menjadikannya sebagai kekuatannya sendiri. Kekuatannya bahkan dapat menandingi binatang suci legendaris seperti dirinya, selama ada langit berbintang maka suatu yang mustahil untuk mengalahkan Kaisar Bintang. Dunia ini hanya memiliki 5 orang kaisar dan hal ini tidak akan pernah berubah. Syarat utama menjadi kaisar adalah pemahaman Dao yang sangat tinggi,
bahkan mereka yang sudah mendalami Dao dan disebut kaisar bergelar maka mereka berlima disebut sebagai yang tak terkalahkan. Bing sudah melihat banyak generasi kaisar bergelar, namun kaisar perang merupakan eksistensi yang spesial dan bahkan kaisar lainnya cemburu dengannya. Keempat kaisar lainnya melakukan pengepungan dengan tujuan mempelajari kaisar perang, namun mereka semua diseret dalam pertarungan panjang dan mati bersama-sama. Sekarang Bing melihat warisan langsung kaisar perang pada diri Xiao Yuan, sebagai binatang suci legendaris dia tidak bisa menahan ketertarikannya. Sesuai nama gelar kaisar perang yang merupakan kaisar kuno yang tak terkalahkan, dia hanya hidup di medan perang dan selama ada darah dan jiwa. Hal ini bisa diserapnya dan membuatnya semakin kuat. Metode ini memang sangat berbahaya namun orang yang menciptakan hal ini bisa dikatakan bahwa dia jenius dari segala jenius. Hidup dalam pertarungan dan menjadi lebih kuat setiap kali lolos dari kematian, energinya akan pulih secara otomatis dan tidak terbatas. Dao semacam ini bahkan sudah di luar akal sehat dan sangat menyimpang, tidak heran keempat kaisar lainnya diseret dalam kematian bersama-sama. Xiao Yuan saat ini terlihat sangat dan energi yang berada di dalam dantian miliknya meledak-ledak, dia semakin mendekat ke arah roh kayu dan akar di bawah tanah mulai mengejarnya. Segera dia menuangkan ki miliknya ke dalam tato di tangannya. Xiao Yuan terbang ke atas langit dan melesat ke arah roh kayu seperti sebuah meteor emas yang indah. Xiao Yuan meninju dada roh kayu dan ledakan besar terdengar sangat mengerikan. Xiao Yuan menggunakan kekuatan penuh tinju raja dan lubang besar terlihat di dada roh kayu. Api emas mulai membakar roh kayu dan membuatnya dipaksa mundur beberapa langkah. Akar spiritual emas mulai menghisap vitalitas yang ada di sekitarnya dan mengisi kembali sumber ki Xiao Yuan secara perlahan. Namun Xiao Yuan cukup terkejut bahwa api emas miliknya dengan cepat dipadamkan. Tangan roh kayu diayunkan ke arahnya dengan momentum yang mengerikan. Ukuran tangan roh kayu terlalu besar dan bahkan jika dia memiliki kecepatan yang cepat, mustahil baginya untuk menghindar. Xiao Yuan menyilangkan tangannya dan roh kayu menamparnya dengan keras. Tubuh Xiao Yuan terpental sangat jauh dan terseret di tanah. Xiao Yuan menabrak tembok kota dan menghancurkannya. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan tubuhnya seakan remuk di bawah tamparan keras roh kayu. Lubang di dada roh kayu mulai meregenerasi ulang dan tertutup sepenuhnya. Roh kayu merupakan pelindung hutan dan tubuhnya mengandung air yang membuat api emas Xiao Yuan dapat dipadamkan. Bing memberikan pesan kesadaran ilahi dan berkata, kau tidak akan bisa membunuhnya dengan cara ini, kau harus memberikan serangan skala besar dan menghancurkannya tanpa ada sisa. Cui, sekarang aku mengerti mengapa Chang Mo berkata bahwa hal ini sangat menakutkan. Bahkan setelah menerima kerusakan, roh kayu ini dapat meregenerasi tubuhnya. Sepertinya aku akan menggunakan semuanya di sini, kata Xiao Yuan dengan tegas. Karena itulah aku menyuruhmu untuk pergi, berapa kalipun kau berusaha pertarungan ini akan menjadi akhir yang sia-sia. Kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan mendesak sumber ki miliknya dan akar spiritual emas mulai berdengung. Dalam waktu singkat kerusakan yang dimilikinya sepenuhnya pulih dan auranya melonjak dengan gila. Kekuatan jiwa Xiao Yuan mulai meledak dan api emas di dahinya mulai menyala. Sayap api emas di punggungnya terlihat sangat menyeramkan dan akar spiritual menyerap jiwa bis dengan liar. Perlahan tubuh Xiao Yuan diselimuti dengan armor emas yang terbentuk dari kekuatan jiwanya. Armor di tubuhnya terlihat sangat kuat dan sekali lagi kekuatan Xiao Yuan mengalami lonjakan besar. Teknik Kaisar Perang memberinya wawasan baru dalam memaksimalkan potensinya, penguasaan dari segala jenis atribut dan hukum perang yang nyata. Selama dia berada di medan perang maka dirinya tidak akan pernah kalah, dengan kata lain kondisinya saat ini hampir mirip dengan roh kayu namun jauh lebih baik. Ini, armor Kaisar Perang. Bing sangat terkejut melihat armor di tubuh Xiao Yuan. Aku hanya bisa menggunakan hal ini selama 2 menit, kekuatan jiwaku terlalu rendah untuk mempertahankan spirit armor ini. Aku akan mencoba yang terbaik dalam waktu 2 menit ini. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan maju ke depan dan meninju ke arah roh kayu, api petir emas yang mengerikan mulai menyatu dan menciptakan sebuah gelombang yang langsung melesat ke arah roh kayu. Roh kayu itu terus berjalan ke depan dan akar di bawah mulai tumbuh menjadi penghalang. Api petir emas menghancurkan penghalang milik roh kayu dan kekuatannya benar-benar dahsyat. Ban 154. Spirit Armor. Xiao Yuan merasakan beban yang luar biasa pada kekuatan jiwanya. Setelah menggunakan Spirit Armor kekuatannya memang mengalami lonjakan namun hal ini hanya sementara waktu. Tingkat kekuatannya sekarang tidak memungkinkannya untuk waktu yang lama. Jika dia menggunakan Spirit Armor melebihi batas waktu maka jiwanya mungkin akan terluka dan lebih parahnya lagi mungkin akan hancur. Xiao Yuan terbang ke arah roh kayu dan petir emas meledak dengan gila. Asteris roar, asteris. Roh kayu meraung dengan keras dan tangannya berubah bentuk menjadi sebuah kerucut dengan ujung yang tajam. Roh kayu meninju ke depan dan berniat untuk membunuh Xiao Yuan. Aura yang kuat memancarkan tekanan yang luar biasa dan ujungnya yang tajam membuat Xiao Yuan sedikit gelisah. Menyebalkan, roh kayu ini memanfaatkan ukuran tubuhnya yang besar untuk menekanku. Tapi tubuh yang besar hanya membuat celah yang terlihat sangat jelas. Xiao Yuan mengepakkan sayap api emas dan menutup dirinya. Petir emas mulai menyelimuti sayapnya dan Xiao Yuan tidak berencana untuk menghindar. Sayap api emas membentur tangan roh kayu dan mengabaikan pertahanannya.
tangan kerucut roh kayu itu hancur di bawah sayap api emas dan Xiao Yuan terus maju. Xiao Yuan maju dan menabrak tubuh dari roh kayu, lubang kecil mulai terlihat dan Xiao Yuan tidak berencana untuk berhenti. Segera dia memutar arahnya dan menabrak roh kayu berkali-kali. Roh kayu sama sekali tidak merasa sakit sedikitpun dan berusaha untuk menangkap Xiao Yuan. Namun kecepatan Xiao Yuan sangatlah cepat dan roh kayu itu tidak bisa menangkapnya. Asteris roar, asteris. Roh kayu mulai merasa sangat marah dan aura yang kuat meledak seperti badai, air yang bercampur dengan darah mulai keluar dari akarnya dan ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan terkena serangan telak dan tubuhnya terseret ke atas langit oleh air yang tajam seperti hujan, namun berkat spirit armor yang melindunginya lukanya tidak terlalu parah dan Xiao Yuan melihat ke bawah. Bing, sekarang saatnya, teriak Xiao Yuan dengan keras. Bing keluar dari dalam liontin emas dan membuka mulutnya, aura di sekitarnya ditarik olehnya dan Xiao Yuan mengaktifkan kemampuan ilahi milik Bing. Tato di punggung mulai menyala dan Xiao Yuan mengangkat tangannya ke atas, petir dan api emas mulai berkumpul membentuk bola yang besar. Aura panas menyebar dan membuat darah yang di bawah mendidih, bola api petir emas perlahan membesar dan Xiao Yuan mengerahkan seluruh tenaganya untuk satu serangan ini. Kali ini dia akan melakukan satu serangan terakhir sebelum waktunya habis, dia akan menggunakan semua sumber ki miliknya dan menggunakan bola api petir emas dengan daya hancur yang sangat besar. Bahkan dari jarak yang sangat jauh semua orang dapat melihat bola api petir emas yang memancarkan cahaya yang terang. Hal ini sudah seperti matahari kedua dan aura panas terlihat sangat megah. Xiao Yuan hanya memiliki satu teknik serangan yang dia memiliki daya hancur yang besar yaitu tinju raja, namun bahkan setelah dia menggunakan semuanya. Tinju raja hanya mampu membuat kerusakan kecil, sekarang dia hanya bisa menggunakan cara kasar dan mengumpulkan semua petir emas dan api emas sebanyak mungkin. Xiao Yuan melempar bola api petir emas ke arah roh kayu. Melihat hal ini roh kayu tidak tinggal diam, akar yang berada di dalam tanah mulai keluar dan membentuk sebuah kubah. Asteris boom, asteris. Bola api petir emas menabrak langsung kubah dan mengabaikan pertahanannya, ledakan besar mulai terbentuk dan gelombang aura panas menyembur ke segala arah. Xiao Yuan terdorong ke belakang sangat jauh dan jatuh ke tanah. Spirit armor di tubuhnya menghilang dan sepertinya ini sudah menjadi batasan untuknya. Ledakan terus-menerus terdengar dan api emas terlihat sangat ganas membakar roh kayu. Xiao Yuan cukup puas dengan hal ini dan menunggu hasilnya. Jika roh kayu masih bisa selamat dari serangan ini maka kematian yang akan menungguku, kata Xiao Yuan dengan santai. Kau sudah melakukannya dengan baik. Bing memberi kepercayaan diri kepada Xiao Yuan. Akar spiritual emas sudah menyerap banyak hal dan energinya saat ini menjadi lebih tipis. Hal ini tidak memungkinkan bagiku untuk melanjutkan pertarungan. Kita pergi. Terlepas apa hasilnya kita harus segera menyingkir demi keselamatan kita, kata Xiao Yuan dengan santai. Namun sebuah akar tanaman muncul dari bawah tanah dan mengikat kakinya. Xiao Yuan cukup terkejut dengan hal ini dan tubuhnya mulai terangkat. Akar itu memutar tubuhnya dan membantingnya ke arah tanah dengan keras. Xiao Yuan mengeluarkan pedang dewa petir dan memotongnya. Asteris roar, asteris. Sebuah sosok keluar dari dalam tanah dan akar itu mulai membentuk sebuah tubuh. Xiao Yuan sangat terkejut dan melihat di depannya adalah roh kayu namun ukurannya jauh lebih kecil. Roh kayu itu menanam selnya di bawah tanah dan meninggalkan tubuh aslinya, kata Bing dengan marah. Roh kayu melaju ke arah Xiao Yuan dan kecepatannya sangat mengerikan. Pukulan yang kuat diarahkan langsung ke dada Xiao Yuan dan berhasil ditahan dengan pedangnya. Namun tangan roh kayu menyemburkan air yang sangat kuat dan Xiao Yuan terlempar sangat jauh, tubuhnya menabrak dinding hingga hancur. Tubuhnya terus terseret dan menghancurkan beberapa bangunan di setiap jalurnya. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan merasa sakit yang luar biasa, butuh waktu untuk memulihkan kondisinya dan jika terus seperti ini maka roh kayu akan membunuhnya dalam waktu singkat. Bab 155. Akhir pertarungan. Roh kayu perlahan muncul dan berdiri di atas reruntuhan dinding kota, matanya merah dan auranya terlihat sangat ganas. Xiao Yuan saat ini tidak memiliki tenaga lebih untuk melawannya. Siapa yang menyangka kalau roh kayu akan memiliki kecerdasan yang luar biasa walaupun spiritualitasnya belum terbangun sepenuhnya seperti Bing. Secara naluri untuk mempertahankan hidupnya, roh kayu tahu bahwa dia tidak bisa menahan serangan Xiao Yuan dan meninggalkan tubuh utama bersembunyi di dalam tanah. Apa yang Xiao Yuan serang sebelumnya adalah sebuah cangkang kosong yang tidak ada artinya. Saat ini dia merasa sedikit frustasi karena seekor monster berhasil memainkan trik semacam ini kepadanya. Akar di belakang roh kayu mulai tumbuh dengan panjang dan tubuhnya mulai membesar. Xiao Yuan merasakan aura dingin di sekitarnya dan berpikir kalau dia akan segera mati. Asteris boom, asteris. Akar tanaman yang panjang itu bergerak ke arah Xiao Yuan, namun sebuah bila angin menghentikannya dan memotongnya. Di atas langit terlihat sosok yang memperhatikan sejak awal pertarungan. Dia adalah Xiao Sheng yang merupakan kakek dari Xiao Yuan. Menyentuh cucuku, apakah kau sudah meminta izin dariku? Aura membunuh Xiao Sheng meledak dan tekanan kekuatan jiwa yang kuat membombardir tempat itu. Sosok Xiao Sheng menghilang dan muncul di depan roh kayu. Penindasan aura yang dikeluarkan Xiao Sheng sangat mengerikan dan jauh lebih kuat dari roh kayu.
Xiao Zheng menempatkan telapak tangannya di dada roh kayu dan gelombang kejut yang kuat menyapu roh kayu hingga membuat terdorong ke belakang sangat jauh. Xiao Zheng membentuk segel di tangannya dan mendesak sumber ki miliknya. Seekor naga api mulai terbentuk dengan ukuran yang besar, naga api itu mengejar roh kayu dan melahapnya di udara. Xiao Zheng meremas tangannya, naga api terbang ke atas langit dan meledak bersama roh kayu. Xiao Yuan sangat terkejut dengan hal ini dan merasa wawasannya dalam pemahaman kekuatan telah meningkat. Kakeknya adalah kultivator tingkat origin lapisan kedua, walaupun dia tidak terlihat serius namun kekuatannya sungguh sangat mengagumkan. Bahkan musuh yang sejak awal sulit baginya untuk dia bunuh, hanya dalam beberapa gerakan semuanya musnah dengan presentasi kerusakan yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi musuhnya. Lemah, aku pikir hal ini akan jauh lebih menyenangkan. Xiao Zheng menghela nafas dan berjalan ke arah Xiao Yuan. Xiao Zheng melihatnya dan duduk, kau sudah menyembunyikan banyak hal dari kakekmu ini, sekarang katakan padaku apa yang sebenarnya ingin kau katakan. Hehehe, maafkan aku. Keadaan yang memaksa dan jika kakek mengetahuinya maka aku akan terseret dalam kursi patriark. Aku tidak ingin bermusuhan dengan yang lainnya dan aku memiliki tujuanku sendiri. Kata Xiao Yuan dengan santai. Hah, jika kau tidak ingin menjadi patriark maka hal itu tidak akan terjadi. Ayahmu sudah memberitahuku sebenarnya dan aku tidak menyangka kau akan tumbuh melebihi ekspektasi terliarku. Bocah yang dulu bersembunyi di belakang orang tuanya saat ini sudah mengangkat kepalanya dengan tinggi. Kata Xiao Zheng dengan bangga. Kakek terlalu berlebihan, aku hanya sedikit bekerja keras dari orang lain, keberuntungan yang menuntunku sampai seperti ini. Kata Xiao Yuan yang terlihat rendah diri. Lupakan, kita akan berbicara secara pribadi nanti, sembuhkan dulu lukamu dan mari pergi mencari tempat yang layak. Kata Xiao Zheng dengan santai. Mereka berdua pergi ke mansion tuan kota dan di sana masih sangat sepi. Xiao Zheng memberikan informasi kepada Xiao Ra melalui token dan menyatakan situasi kota awan yang sudah sepenuhnya aman. Xiao Yuan mencari kamar dan mengistirahatkan tubuhnya. Xiao Rong dan Huyan datang untuk melihatnya. Setelah beberapa waktu mengobrol dengan mereka dan meredakan kecemasan ibunya, mereka berdua akhirnya memberikan waktu Xiao Yuan untuk beristirahat. Asterisk asterisk. Xiao Yuan berbaring dengan santai dan berkata, masuklah. Itu tidak dikunci. Perlahan orang itu masuk dan Xiao Yuan mencium aroma wangi yang familiar. Qin Yue menunjukkan ekspresi yang tidak senang di wajahnya setelah mendapatkan perlakuan buruk dari Xiao Yuan. Terima kasih atas perawatanmu yang sebelumnya, kau adalah orang yang benar-benar membuatku kesal selama tahun ini. Kata Qin Yue dengan wajah yang masam. Xiao Yuan mengusap dahinya dan berkata, ayolah. Aku melakukannya bukan karena aku ingin, demi keselamatanmu aku terpaksa melakukannya. Jika kau tetap tinggal maka aku tidak mungkin untuk melindungimu. Apakah kau mengkhawatirkanku? Qin Yue terlihat sangat bahagia karena Xiao Yuan memikirkannya sampai sejauh ini. Tentu saja, bukankah itu hal yang wajar, tapi kau terlalu dekat. Xiao Yuan memegang bahu Qin Yue dan mendorongnya. Ayolah, katakan bahwa kau menyukaiku, semua selesai dan kita akan menjadi pasangan yang bagus. Aku akan membiarkan kedua wanitamu bergabung dengan sekte teratai dan menjaga mereka dengan baik. Kata Qin Yue dengan tegas. Sepertinya otakmu itu sedikit bermasalah. Tapi aku tidak membencinya sekali. Kata Xiao Yuan dengan santai dan dia menarik Qin Yue ke dalam pelukannya. Xiao Yuan memangku Qin Yue dari belakang dan harum tubuhnya benar-benar merangsang hidungnya. Xiao Yuan merapikan rambut Qin Yue dan meniup lehernya yang halus. Xiao Yuan mengeluarkan sebuah pil roh laut kesadaran ilahi dan berkata, gunakan ini untuk membantu membentuk laut kesadaranmu. Qin Yue memegang pil roh dan menyimpannya ke dalam cincin ruang, dia mendapatkan apa yang dia inginkan yaitu Xiao Yuan. Terlebih Xiao Yuan memberinya hadiah yang luar biasa dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Bab 156. Perebutan hak. Xiao Yuan juga berniat memberikan pil roh kesadaran ilahi kepada Ye Lin dan Tang Yu, mereka sudah membuat kontribusi yang cukup membantu dan layak untuk mendapatkan hadiah. Kota Awan adalah wilayah kekuasaan dari keluarga Xiao dan mereka seharusnya bisa mengabaikan hal ini. Namun mereka berniat untuk membantu dan Xiao Yuan cukup berterima kasih kepada mereka. Qin Yue perlahan menjadi sangat gelisah dan wajahnya sangat merah, dia merasakan sentuhan langsung dari Xiao Yuan dan hal ini merupakan kali pertama dia dekat dengan pria yang seumuran dengannya. Bisakah kau melepaskanku? Ini mulai menjadi sedikit panas. Kata Qin Yue dengan gugup. Oh, kau harus tahu aturan yang aku buat, setiap kalian menerima hadiah dariku maka kalian harus membayarnya dengan tubuh kalian. Aku ini pria yang tidak mudah dipuaskan dengan mudah. Kata Xiao Yuan dengan santai. Wajah Qin Yue menjadi semakin merah karena malu, dia paham kalau hal ini akan terjadi di masa depan. Namun dia tidak menyangka kalau akan terjadi secepat ini, dia belum memiliki pengalaman apapun dan hal ini membuatnya merasa malu. Asteris. Tiba-tiba pintu terbuka dan Xiao Rong masuk ke dalam kamar tanpa permisi. Qin Yue segera melompat dan mencoba untuk tetap tenang. Salam paman. Qin Yue memberi hormat dengan sopan dan wajahnya masih terlihat merah.
Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan tersenyum dengan canggung, dari sekian banyak waktu mengapa ayahnya mengganggu di momen yang penting. Hehehe, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat, kata Xiao Rong sambil melihat ke arah mereka berdua. Paman tidak mengganggu, gadis kecil ini baru saja akan pergi dan permisi. Qin Yue berjalan keluar dengan malu. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, ada apa ayah? Kenapa kau kembali lagi? Jangan kesal seperti itu, kedua tuan dari keluarga Ye dan Tang ingin melihatmu, saat ini mereka menunggu kedatanganmu di ruang tamu bersama kakekmu. Berikan mereka wajah dan jangan terlalu kurang ajar, kata Xiao Rong dengan santai. Anakmu ini bisa menjaga sopan santunnya, kata Xiao Yuan dengan kesal. Segera Xiao Yuan turun ke bawah dan Xiao Rong tidak berencana untuk menemaninya. Di sana terlihat Xiao Zheng, Tang Ru dan Ye Sun yang duduk sambil meminum teh. Xiao Yuan menghampiri mereka dan memberi hormat, salam untuk ketiga tuan. Jadi ini naga di antara para generasi muda saat ini. Terima kasih sudah membantu yang lainnya untuk pergi dari hutan monster. Tang Ru berkata dengan jujur. Junior ini hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Senior tidak perlu berterima kasih dengan hal kecil ini, kata Xiao Yuan dengan hormat. Hahaha, untuk seseorang yang sudah mematahkan tangan dari patriark masa depan keluarga Tang kau cukup berani. Tang Ru tertawa dengan keras. Junior ini hanya memiliki sedikit pertengkaran kecil, tangan yang patah bisa disembuhkan kembali namun pelajaran yang didapatkannya akan menjadi bekal untuk masa depan. Tolong jangan marah dengan tindakan saya yang sedikit kurang ajar. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Kurang ajar, sepertinya kau salah paham, aku di sini malah ingin berterima kasih. Biarkan Tang Yu belajar sesuai perkataanmu, dia terlalu sombong dan berpikir kalau dirinya adalah yang terkuat. Selama kau tidak membunuhnya maka aku tidak memiliki alasan untuk dendam padamu dan menganggapnya sebagai pertengkaran anak-anak. Tang Ru berkata dengan jujur. Ye Sun meletakkan cangkirnya di atas meja dan mengangkat satu jarinya. Tekanan jiwa yang kuat diarahkan langsung kepada Xiao Yuan dan dia berniat menilai seberapa kuat Xiao Yuan. Perlahan-lahan dia menaikkan kekuatannya jiwanya dan saat ini sudah setara dengan tingkat penciptaan lapisan kedua puncak. Xiao Yuan mengerti niat Ye Sun dan melawan balik, kekuatan jiwanya meledak dari tubuhnya dan ruangan itu dipenuhi badai kekuatan jiwa. Xiao Zheng mengangkat satu jarinya dan kekuatan jiwanya mulai menyapu semua orang, cukup. Aku tahu kalau dirimu sangat bersemangat ketika melihat orang berbakat, kekuatan jiwa yang kau gunakan sudah terlalu berlebihan dan aku tidak bisa membiarkan cucuku terluka. Hahaha, sungguh menarik, bahkan kekuatan jiwa yang setara dengan lapisan kedua kau mampu menahannya. Bahkan dapat melawan balik, bagaimana jika kau menjadi muridku, aku berjanji akan memberikan sumber daya terbaik untuk melatihmu dan membimbingmu untuk menjadi kultivator tingkat origin. Kata Ye Sun yang terlihat sangat bersemangat. Xiao Yuan sedikit terkejut dengan pernyataan Ye Sun. Xiao Zheng mengerutkan keningnya dan berkata dengan kesal, bajingan tua, apa kau berniat mencuri cucuku di depan wajahku? Xiao Zheng tahu bahwa Ye Sun sangat mencintai bakat, bahkan dia membangun sekte keadilan dengan tangannya sendiri dan merekrut orang-orang berbakat di seluruh benua Xian. Banyak murid Ye Sun yang berhasil menjadi orang besar dan di benua Xian dia dikenal sebagai dermawan besar. Namun bagaimanapun juga bakat Xiao Yuan memang bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata, bahkan dirinya sudah memiliki rencana untuk melatihnya secara pribadi. Xiao Zheng, jangan salahkan aku, bakatnya terlalu menggoda dan dia jauh lebih kuat dari cucuku Yelin. Akan sangat disayangkan kalau kau yang mengajarinya, mengingat tidak ada satupun dari anakmu yang kau ajari yang memiliki pencapaian. Biarkan ahlinya yang mengajari dan aku yakin tidak butuh waktu 20 tahun sampai dia menjadi kultivator tingkat origin. Kata Ye Sun dengan tegas. Bab 157. Tolak dengan halus L. Keributan terus-menerus terjadi di antara mereka berdua. Tang Ru terlihat tenang dan tidak peduli sedangkan Xiao Yuan mulai merasa sedikit kesal mendengar pertengkaran mereka. Senior tolong tenang, untuk saat ini junior ini belum tertarik untuk bergabung dengan Sekte Keadilan. Junior ini berharap senior Ye Sun tidak tersinggung dan jika boleh junior ini akan bertanya tentang metode latihan di masa depan, saat itu aku harap senior tidak menolaknya. Kata Xiao Yuan dengan sopan. Memberimu saran bukanlah masalah yang sulit, tapi kenapa? Bakatmu sangat luar biasa dan kau akan mendapatkan sumber daya yang memungkinkanmu untuk mencapai tingkat origin. Kata Ye Sun dengan sungguh-sungguh. Xiao Zheng tersenyum dengan puas dan dia sangat paham dengan temperamen Xiao Yuan, terlebih bagaimana mungkin dia memberikan cucunya yang berharga kepada keluarga Ye. Selama ini aku selalu berbohong tapi kali ini aku akan mengatakan kebenaran. Aku selalu menyembunyikan kebenaran ini dan tidak membuat orang lain khawatir. Sejak aku pergi dari rumah dan pergi ke benua Tianxuan, aku bergabung di Sekte Langit sebagai murid luar yang cacat dan tidak bisa berkultivasi. Bisa dikatakan aku orang yang disebut sampah di seluruh Sekte Langit dan orang yang paling menyedihkan. Xiao Yuan menceritakan kemalangannya saat berada di Sekte Langit, dari susahnya mendapatkan poin kontribusi dan mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri. Bahkan poin kontribusinya harus berkurang karena kalah dalam setiap pertarungan. Xiao Yuan selalu menjadi incaran dan berakhir dengan kondisi babak belur,
namun setelah dia dapat berkultivasi jalan yang dia ambil juga tidak semulus yang mereka pikirkan. Xiao Zheng yang mendengar hal ini sedikit merasa tersentuh dan sedih, cucunya mengatakan bahwa kehidupan yang dilakukan di benua Tianxuan seakan baik-baik saja. Namun sebenarnya kondisinya jauh lebih menyedihkan, kesulitan yang dilaluinya sebagai orang biasa sangatlah berat. Aku mengalami momen hidup dan mati bukan hanya satu kali, apa yang kalian sebut dengan bakat itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Aku hanya seorang pria yang berjuang untuk bangkit dari keterpurukannya, aku akan memberitahu dunia bahwa sampah ini akan mengukir namanya menjadi yang terkuat agar tidak ada satupun orang yang berani menganggapku sebagai orang yang menyedihkan. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Tang Ru tersenyum dan berkata, kau adalah pria yang hebat dan aku secara pribadi mengakuinya, jadi apa yang kau maksudkan adalah bakat bukanlah segalanya namun kerja keraslah yang menentukan hasilnya. Bukankah begitu? Xiao Yuan mengangguk dan membenarkan perkataan Tang Ru, dia tidak menyangkal apapun bahwa kekuatan yang dia dapatkan adalah hasil dari kerja keras dan rasa sakit yang dia tanggung dalam prosesnya. Xiao Zheng terlihat dingin dan berkata, katakan padaku, jika kau menginginkan kehancuran Sekte Azure itu dan Sekte Seribu Ular, maka kakekmu ini akan bergerak secara pribadi dan menghilangkan mereka dari dunia ini. Tidak diperlukan, hanya beberapa orang yang melakukan tindakan secara pribadi, terlebih aku sudah membunuh mereka semua dan berakhir sampai di sini. Ada banyak orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, jika aku mau maka dengan kekuatanku yang sekarang aku bisa saja menghancurkan mereka. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kalau begitu kau bisa mengurusnya sendiri. Lain kali jika kau memiliki musuh maka bunuh mereka semua tanpa ampun. Memiliki kebaikan memang bukanlah hal yang buruk, namun hal itu tidak akan menjamin masalah yang akan mereka timbulkan di masa depan untuk dirimu. Kata Xiao Zheng dengan dingin. Anak ini akan mengingat ajaran kakek. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Ye Sun mengangguk dan berkata, abaikan masalah ini. Tujuan kami datang kemari adalah mencari informasi dari kelompok penyembah naga ini. Kau melakukan pertarungan dengan petinggi mereka dan apakah kau tahu tujuan sebenarnya dari kelompok ini? Aku tidak tahu pasti, namun nama orang itu adalah Chang Mo, dia memiliki kekuatan semacam itu karena memurnikan darah ular naga dengan paksa ke dalam dirinya. Namun sepertinya kontrolnya masih sangat buruk dan dia hanya seperti monster yang suka membunuh. Xiao Yuan melanjutkan, Chang Mo mengatakan sebelumnya bahwa kelompok penyembah naga ini hanya akan menyebarkan teror kepada semua orang. Aku tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka sampai melakukan hal seperti ini, namun jika para senior tidak mengambil tindakan maka tragedi ini hanya akan terus terulang. Kami mengerti, wajah mereka bertiga terlihat sangat serius dan terdapat sedikit kemarahan yang samar. Mereka bertiga meminta Xiao Yuan kembali dan memulai diskusi yang penting. Mereka tidak bisa mengabaikan tindakan kelompok penyembah naga yang sudah sangat meresahkan ini. Untung saja korban dari bencana ini sangat sedikit dan tidak banyak memakan nyawa berkat tindakan dari Xiao Yuan. Namun jika hal ini terulang di kemudian hari, mereka tidak akan seberuntung saat ini. Mereka harus memperkuat setiap penjagaan dan bertindak tegas atas wilayah yang mereka atur. Bagaimanapun juga hal ini merupakan pernyataan perang senyap, musuh bersembunyi cukup dalam dan tidak berani melakukan pertempuran secara langsung. Hal ini jauh lebih merepotkan jika apa yang mereka incar adalah orang biasa, jadi hal ini sangat-sangat diperlukan. Xiao Zheng dan yang lainnya mulai memberitahu hal ini kepada para patriark keluarga mereka masing-masing dan memulai rencana mereka. Bab 158. Metode Penguatan Indra. Xiao Yuan dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke tempat keluarga Xiao. Mereka bertiga membicarakan beberapa hal mengenai apa yang akan dilakukan Xiao Yuan di masa depan. Untuk saat ini Xiao Yuan akan tetap berada di keluarga Xiao. Kakeknya sangat cemas mengingat kelompok penyembah naga mungkin sudah menargetkan dirinya. Xiao Rong dan Huyan tidak bisa terus bersama Xiao Yuan, mereka memiliki kota yang harus mereka urus jadi mereka memutuskan untuk kembali. Xiao Yuan meminta Song Si pergi dan pasukan bayangan lainnya, namun Si Etan tetap tinggal sebagai pelayan yang setia. Perlakuan yang dia terima dari keluarga Xiao yang sekarang sungguh sangat berbeda, dia diberikan tempat yang sangat luas sebagai sarana untuk tempat latihan pribadinya dan rumah sederhana yang bagus. Xiao Zheng memberikannya buku latihan yang bagus, namun dari sekian banyak hal yang dipelajari hanya ada dua teknik yang mampu menarik minat Xiao Yuan. Teknik pertama adalah Dragon Blazing yang sebelumnya digunakan Xiao Zheng untuk membunuh roh kayu. Xiao Yuan membutuhkan waktu seminggu untuk mempelajari hal ini di dalam ruang latihan liontin emas. Untuk yang kedua adalah teknik tubuh logam yang membuat penggunanya memiliki tubuh yang sekekar logam baja. Namun kesulitan teknik ini berada di dalam latihannya, namun hal ini sangat cocok untuknya mengingat tubuhnya Xiao Yuan sudah cukup keras untuk manggung beban latihannya. Xiao Yuan sedang berlatih dengan tenang memahami gerakannya dengan baik, dia menoleh ke arah Si Etan di belakang dan tersenyum. Si Etan yang melihat ini menggaruk kepalanya dan berkata, apa ada sesuatu yang Tuan Muda butuhkan? Pukul aku dengan kekuatan penuhmu, kata Xiao Yuan dengan wajah yang bersemangat. Si Etan memobilisasi sumber ki miliknya dan auranya meledak dari tubuhnya. Sesuai perintah Song Si, jangan pernah mempertanyakan keputusan Xiao Yuan.
Mereka hanya perlu melakukan apa yang Tuan Muda mereka perintahkan dengan kepercayaan penuh. Melihat hal ini Xiao Yuan merasa senang dan saat ini bawahannya sudah menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Si Ethan berlari ke arah Xiao Yuan dan meninju dadanya dengan kemampuan terbaiknya. Kekuatan tinju itu mendorong Xiao Yuan beberapa meter ke belakang, dia merasakan sedikit sakit namun dia bisa merasakan aliran ki dari tinju si Ethan. Xiao Yuan mulai memahami bahwa setiap kemurnian dan kepadatan ki seseorang akan berbeda. Namun penggunaan ki bukan hanya sesederhana yang dia pikirkan, jadi dia ingin melatih kontrol ki miliknya sampai membuahkan hasil. Teruskan, anggap aku sebagai musuhmu, jangan menahan diri dan keluarkan seni bela dirimu. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Sesuai apa yang Tuan Muda inginkan, kata si Ethan dengan hormat. Angin yang ganas mulai menyelimuti kedua tangan si Ethan, walaupun dia belum lama menerobos namun kekuatan dari ras petarung bukanlah hal yang mudah untuk ditangani. Si Ethan melesat ke depan dan Xiao Yuan memejamkan matanya, dia menyerap aura dalam jumlah yang besar dan mulai merasakan pergerakan ki di sekitarnya. Asteris bang, 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 asteris. Si Ethan meninju Xiao Yuan berkali-kali dan ledakan angin yang ganas mengaliri setiap tinjunya. Xiao Yuan sama sekali tidak melakukan serangan balik dan fokus dalam bertahan. Xiao Sheng dan Xiao Ra yang sudah memperhatikan ini dari awal melihatnya dengan tenang dari samping. Xiao Ra sedikit tidak paham dengan metode latihan yang sederhana ini. Ayah, bukankah keponakan hanya berniat merasakan aliran ki, kenapa dia harus bertindak berlebihan seperti itu? Kata Xiao Ra dengan penasaran. Karena itulah tidak ada kemajuan darimu. Xiao Yuan memang berusaha mengasah pemahaman dalam merasakan aliran ki, namun dia juga mengasah indera tubuh secara maksimal. Kemungkinan dia mempelajari teknik tubuh logam, hal ini mungkin terbilang sulit dan bahkan aku hanya bisa memainkan sedikit dari kemampuan teknik ini. Xiao Sheng melanjutkan, metode ini memang terlihat sangat brutal, namun anak ini mengasah dirinya dalam rasa sakit dan mengembangkannya. Tidak heran dia memiliki mentalitas yang luar biasa, bahkan di hadapan tingkat origin dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Xiao Ra juga memikirkan hal yang sama dengan Xiao Sheng, seseorang akan mengeluarkan potensi mereka hanya saat keadaan terdesak. Mungkin Xiao Yuan bisa menggunakan metode yang lebih lembut seperti melempar batu, namun dia lebih suka hasil yang pasti. Tidak masalah mengalami sedikit rasa sakit asalkan mencapai tujuannya. Setelah beberapa waktu melakukan pemukulan yang berat, perlahan-lahan Xiao Yuan mulai berkembang dan mampu menghindari tinju yang diarahkan padanya. Xiao Yuan dapat memanipulasi ki di dalam tubuhnya dan membuat dinding tipis tak terlihat, namun kontrolnya masih sangat buruk dan masih harus membiasakan hal ini. Bab 159. Latih tanding. Xiao Sheng memikirkan sesuatu yang menarik dan berkata, "Hei, kau pergi dan bertarunglah dengan keponakanmu. Bukankah kau sangat penasaran dengan keterampilan yang dimilikinya?" "Jangan bercanda ayah, aku berada di lapisan kedua tingkat penciptaan. Adik Xiao Rong akan memusuhiku jika anaknya nanti terluka olehku," kata Xiao Ra dengan percaya diri. "Otakmu bermasalah, jangan memandang tingkat kultivasinya. Bagaimanapun juga dia bisa menandingi dua monster yang berada di puncak tingkat penciptaan. Jika kau bisa mengalahkannya maka aku akan memberimu daun Spirit Moon yang sudah aku rawat selama bertahun-tahun," kata Xiao Sheng dengan sungguh-sungguh. "Serius, ayah sudah membuat kesepakatan dan jangan menarik kembali perkataanmu." Xiao Ra melepas jubah patriark miliknya dan pergi ke arah Si Ethan. Si Ethan yang melihat kedatangan Xiao Ra menghentikan gerakannya dan berkata, "Salam untuk patriark keluarga Xiao." Xiao Ra mengangguk dan berkata, "Minggir, aku yang akan menjadi lawan keponakanku ini." "Paman, ini hanya sebuah latihan, aku tidak bisa memukul paman." Xiao Yuan sedikit tidak senang dengan hal ini. Xiao Ra adalah paman dan merupakan seorang patriark, jika dia kalah di tangan Xiao Yuan maka hal ini akan mencoreng wajahnya. "Tidak perlu khawatir, ayah yang menyuruhku untuk melawanmu. Beliau sudah menjanjikan salah satu hartanya jika aku menang ayah akan memberikan salah satu hartanya," kata Xiao Ra dengan jujur. Xiao Sheng memiliki banyak sekali harta dan sekarang dia menjanjikan padanya daun Spirit Moon, jika dia bisa memurnikannya menjadi pil roh maka promosinya untuk naik ke lapisan ketiga tingkat penciptaan akan terjamin. Bagaimanapun juga ayahnya selalu pelit untuk membagi hartanya, bahkan kepada anaknya sendiri dia tidak akan mau memberikannya. Kesempatan ini tidak bisa dilewatkan begitu saja dan walaupun Xiao Yuan kuat dia juga tidak akan kalah dengan mudah. "Nah, ini juga berlaku untukmu, aku akan membiarkanmu memilih nanti, jangan khawatir pukul saja kepalanya dan pastikan untuk tidak menahan diri," teriak Xiao Sheng dengan semangat. "Hah, harta adalah harta, bagaimana mungkin aku akan melewatkannya," kata Xiao Yuan yang terlihat bersemangat. Aura di tubuh Xiao Ra meledak dengan gila dan menciptakan badai, dia melesat ke arah Xiao Yuan dan mengarahkan tinjunya yang ganas. Xiao Yuan terlihat sangat tenang dan menyerap aura dalam jumlah yang besar, api emas muncul di dahinya dan aliran petir emas terlihat jelas di tubuhnya. Satu tangannya terangkat dan menangkap tinju dari Xiao Ra, petir emas merangsang tubuhnya dan ledakan terdengar sangat keras. Xiao Ra terkena dampak dari ledakan ini dan tubuhnya terpental sangat jauh,
artifak pertahanan di tubuhnya mengalami kerusakan dan hancur di bawah petir emas Xiao Yuan. Tubuhnya terseret ke tanah dan menabrak dinding dengan keras, wajah Xiaora penuh keterkejutan dan tidak percaya. Kekuatan semacam ini hanya bisa disetarakan dengan ahli tingkat penciptaan lapisan ketiga dan petir emas yang dikeluarkan Xiao Yuan sangat tidak normal dalam hal kekuatan. Hahaha, sudah aku bilang untuk tidak meremehkannya, bahkan dalam kekuatan kasar kau bukanlah lawannya. Xiao Zheng tertawa dengan keras dan menikmati pertunjukan yang menyenangkan ini. Xiaora merasa sangat kesal dan hal ini benar-benar membuatnya sangat malu. Dia terbang ke atas langit dan membentuk sebuah segel. Teknik teratai api. Sebuah teratai api terbentuk di atas langit dan dilemparkan langsung ke arah Xiao Yuan. Teratai api terlihat sangat menakutkan dengan aura panas yang gila, sayap api emas muncul di punggung Xiao Yuan dan senyum muncul di wajahnya. Xiao Yuan mengibaskan sayapnya dan bulu api emas yang tajam menyapu teratai api. Kedua hal ini saling berbenturan dan meledak bersama di atas langit. Gelombang aura panas mulai menyebar dan pelayan yang berada di dalam rumah mulai berlari menjauh. Namun beberapa orang tertarik dengan sumber ledakan ini dan mulai berdatangan untuk melihat penyebabnya. Xiao Zheng memerintahkan mereka untuk tetap diam dan melihat latihan pertarungan ini. Keponakan, ini hanya latih tanding dan mengapa kau menggunakan artifak yang kuat seperti itu? Kata Xiaora dengan kesal. Paman salah, ini bukanlah sebuah artifak, lebih tepatnya ini adalah api bumi yang sudah dipadatkan olehku. Aku bisa membentuknya kapanpun yang aku mau dan hal ini merupakan bagian dari diriku. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Mereka tidak tahu apa-apa tentang api suci, lebih baik menyebutnya sebagai api yang setara dengan api bumi agar tidak memancing pertanyaan yang tidak diperlukan. Api bumi yang sangat kuat dan kau berhasil memurnikannya di dalam dirimu, bahkan aku sendiri tidak akan berani melakukannya. Kata Xiaora dengan kekaguman. Lupakan, mari kita akhiri ini. Xiao Yuan mendesak sumber ki miliknya dan terbang ke atas langit menghampiri Xiaora. Aliran petir emas ditembakkan langsung ke arah Xiaora dan hal ini membuatnya sedikit panik. Dengan cepat dia menghindarinya dan petir emas melewatinya dengan mudah. Namun Xiao Yuan sudah berada di atas kepalanya dan aura yang kuat didorong langsung kepada Xiaora. Melihat hal ini Xiaora juga melakukan hal yang sama dan mendorong kekuatan sumber ki miliknya. Pertarungan ini menjadi perbandingan yang sangat sempurna dan Xiao Zheng sedikit kagum dengan keberanian Xiao Yuan. Kepadatan kekuatan sumber bisa diukur dengan tingkat kultivasi mereka. Jelas bahwa Xiao Yuan berada di bawah Xiaora dan mustahil untuk menang dengan cara ini. Namun dia sengaja melakukan hal ini agar kedua belah pihak tidak mengalami cedera yang serius. Ini menunjukkan bahwa mereka masih peduli satu sama lain walaupun dalam persaingan yang intens. Bab 160. Hadiah. Xiaora mendorong ki miliknya dan berpikir kalau Xiao Yuan terlalu percaya diri. Jika ini pertarungan nyata maka Xiaora tidak memiliki kepercayaan diri penuh untuk mengalahkan Xiao Yuan. Tapi Xiao Yuan jelas memilih bertarung dengan perbandingan kepadatan kekuatan sumber ki milik mereka. Kultivasinya berada satu lapisan di atasnya dan mustahil baginya untuk kalah, bahkan jika keterampilan bertarung Xiao Yuan lebih kuat namun tidak mungkin melewati batasan ini. Semua orang yang melihat hal ini juga memikirkan hal yang sama, Xiao Yuan terdorong ke belakang dan dilihat dari manapun saat ini dia sedang terdesak. Hanya masalah waktu saja sampai sumber ki milik Xiao Yuan habis dan terhempas oleh kekuatan sumber ki milik Xiaora. Namun setelah beberapa waktu Xiao Zheng melihat sebuah keanehan. Seberapa keras Xiaora mendorong sumber ki miliknya, Xiao Yuan masih dapat menanganinya dengan stabil. Sedangkan Xiaora saat ini terlihat kelelahan dan hampir mencapai batasnya. Dengan pasti Xiao Yuan perlahan membalikkan keadaan dan melakukan dorongan besar. Penilaian mereka sama sekali tidak salah tentang kepadatan sumber ki masing-masing kultivator dalam setiap tingkat. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah Xiao Yuan memiliki kemampuan yang diberikan oleh Bing. Tato di punggungnya mulai menyala dan aura di sekitarnya mulai ditarik sangat banyak ke dalam tubuh. Akar spiritual emas di dalam tubuhnya mulai menyerap dengan gila, perlahan sumber ki miliknya yang hilang mulai kembali. Jika masalah dalam ketahanan maka Xiao Yuan jauh lebih baik dan kemenangan jelas menjadi miliknya. Xiaora mengerutkan keningnya dan perlahan dia sumber ki miliknya terdorong ke belakang, tenaganya mulai habis dan keringat membanjiri tubuhnya. Keponakan, tidak bisakah kau menyerah untuk pamanmu ini? Daun Spirit Moon sangat berarti untuk pamanmu ini. Tidak bisakah kau merelakannya? Kata Xiaora dengan cemas. Maafkan aku. Tapi keponakan ini juga menginginkannya. Pertarungan ini sudah jelas dan jika dilanjutkan lagi maka paman mungkin akan tumbang. Aku akan mengakhirinya dengan cepat, kata Xiao Yuan dengan percaya diri. Aura Xiao Yuan meledak dengan gila dan dalam satu kali hentakan dia mendorong sumber ki miliknya. Xiaora sama sekali tidak bertahan dan perlahan dia tersapu ke belakang oleh keganasan ki milik Xiao Yuan. Tubuhnya menabrak dinding dan terlihat sangat kelelahan, namun baiknya dia tidak memiliki luka serius dan hanya perlu memulihkan sumber ki miliknya yang terkuras cukup banyak. Xiao Zheng berjalan ke arah Xiao Yuan dan tertawa, hahaha, kau memang sesuatu, karena kau mengalahkan pamanmu maka aku akan memberimu daun Spirit Moon. Jika kau memakannya langsung maka itu akan meningkatkan kekuatan jiwa dan kepadatan sumber ki milikmu.
Mungkin kau akan menerobos ke lapisan kedua jika menggunakannya. Xiao Yuan berpikir sejenak dan mulai mencari sesuatu dalam ingatannya. Setelah berpikir sebentar dia tahu bahwa buku segudang obat memiliki resep pil roh yang bagus tentang penggunaan daun Spirit Moon. Apakah kakek memiliki hati dan darah dari ular bulan salju yang sudah dewasa? Kalau boleh aku ingin memintanya darimu. Tanya Xiao Yuan dengan semangat. Ular bulan salju bukan masalah besar. Namun keluarga Xiao tidak memilikinya, kau bisa mencarinya di Menara Pil atau pergi ke wilayah timur di samping kerajaan Yun. Apakah aku perlu meminta seseorang untuk mencarinya untukmu? Xiao Zheng sedikit penasaran dengan apa yang Xiao Yuan rencanakan. Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri bersama si Ethan. Ular bulan salju bukan masalah yang sulit untuk aku tangani. Xiao Yuan terlihat sangat bersemangat. Apa kau pikir aku orang yang mudah dibodohi? Kau hanya ingin menemui gadis kecilmu itu bukan? Tidak jauh dari kerajaan Yun terdapat sekte Trate yang dulu tempat ibumu belajar. Kata Xiao Zheng dengan santai. Apakah itu terlihat jelas? Xiao Yuan menggaruk kepalanya. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar, dia memang tertarik untuk bertemu dengan Qin Yue dan merasa senang dengan hal ini. Namun Xiao Yuan sebenarnya ingin berpetualang dan melihat kebaikan di sekitarnya, jadi bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Sepertinya kita akan segera mengadakan lamaran. Aku akan bernegosiasi dengan mereka dan membawa gadis itu kemari, kata Xiao Zheng dengan jujur. Untuk saat ini lebih baik tidak. Sebelum mereka bertiga berkumpul kita tidak akan melakukan apapun. Aku harus adil kepada mereka dan tidak memihak salah satunya, terlebih umur kami masih terlalu muda untuk melakukan hubungan pernikahan. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Terserah kau saja, pastikan kau tidak mengecewakan mereka bertiga, tapi aku cukup penasaran dengan kedua bakat wanitamu yang lain. Kata Xiao Zheng dengan jujur. Salah satunya adalah jenius 5 kerajaan dan anak angkat dari Master Sekte, bakatnya terlalu hebat dan namanya adalah Lei Yunying. Sekarang mungkin dia berada di tingkat yang sama denganku. Xiao Yuan melanjutkan, satunya lagi merupakan putri kerajaan Xuan yang bernama Kailin, bakatnya lebih menonjol di bidang alkemis. Sekarang berada di tingkat langit dan untuk alkemisnya, dia sudah mampu membuat pil roh tingkat langit dan hanya masalah waktu sampai dia dipromosikan menjadi tingkat penciptaan. Luar biasa, matamu itu tidak buruk, pastikan untuk membawa mereka bertemu denganku dan segera bawa kemari. Kata Xiao Zheng dengan jujur. Akan ada waktu di masa depan. Xiao Yuan sama sekali tidak berbohong.